Musa membinasakan Fir'aun Iya, waktu iya. itu. Kemudian ada Nabi Ayub yang hilang sakitnya yang Iya, bertahun-tahun iya. ya di bulan Muharram. Iya. Nah, apakah di bulan Muharram itu selalu hadir ini misalkan doa-doa keajaiban-keajaiban Iya. seperti itu? Luar biasa. Jadi memang Asyura, tepatnya 10 Muharram, Senin depan, itu memang hari yang sangat spektakuler kalau kita sebutkan untuk Sobat Kreatif semuanya, di mana banyak sekali kejadian-kejadian yang hebat. Salah satunya itu yang tadi dijelaskan oleh Kak Diana. Nabi Ayub sembuh dari penyakitnya, bagaimana istrinya yaitu Siti Sarah saat itu sudah melihat bagaimana beliau sudah kehabisan dana dan biaya karena rumahnya semua sudah terjual habis dan anak-anaknya sudah tidak ada. Akhirnya Nabi Ayub sudah kurus kering dan bahkan sakit sampai semua dagingnya rontok. Tinggal yang Nabi Ayub meminta lidah dan hatinya. Hati agar mengingat Allah dan lidah agar berzikir kepada Allah. Saat itu Siti Sarah itu punya rambut yang disanggul, yang digelung, yang sangat indah sekali bagi semua yang melihatnya. Mungkin seperti Kak Diana lah. Nah, posisi ini dia terpaksa menjual sanggulnya, artinya rambutnya mesti dipotong pendek karena saat itu hair extension namanya. Jadi rambutnya yang dipotong itu digunakan untuk menyambung rambut orang lain. Dia terpaksa menjual demi bisa membeli roti. Lalu saat itu Nabi Ayub marah. Kamu kenapa kok sekarang nggak buka jilbab depan saya? Ada apa? Rambut kamu potong ya? Enggak, awas ya, kalau kamu potong rambut, saya akan cambuk kamu 100 kali. Lalu setelah itu Allah berikan kesembuhan di hari Asyura di 10 Muharram kepada Nabi Ayub. Saat itu Allah memerintahkan ada mata air yang memancar. Begitu beliau mandi dengan mata air tersebut, maka seluruh tubuhnya yang mungkin kalau kita bayangkan seperti penyakit gula yang dimana rontok isinya, tumbuh kembali, segar kembali. Lalu beliau kembali dengan istrinya. Saat beliau kembali, beliau ingat dengan janjinya, dia akan berjanji memukul 100 kali. Lalu saat itu beliau bertanya, bagaimana kira-kira? Tapi aku sayang sekali, karena kalau tanpa dia kemarin, roti pun emang nggak terbeli sebenarnya. Tapi ini udah janji, kayak mana ya? Akhirnya diperintahkan agar dikumpulkan 100 batang lidi, dikumpulkan dalam satu batang sapu dan dipukul sekali. Jadi pukulnya pun pukul biasa, artinya bukan karena nggak sakit pun, karena emang 100 biji. Nah, bayangkan seperti ini Allah bijaksana dan menyembuhkan Nabi Ayub tepat di 10 Muharram atau di hari Asyura. Dan dikeluarkannya Nabi Yunus dari perut ikan juga di hari Asyura. Jadi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Kalau kita memang terjebak dalam masalah, dalam musibah, insya Allah 10 Muharram mungkin selesai juga. Bahkan kalau kami dapat ijazah dari Abu Mudi, guru kami, itu barang siapa yang masuk penjara lalu membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin selama 40 hari, maka insya Allah dia akan keluar di hari ke-40. Karena itu emang doa Nabi Yunus, dan beliau berada di dalam perut ikan itu penjara bagi Nabi Yunus selama 40 hari. Jadi amalkan itu terus setelah sholat dan perbanyak itu, karena insya Allah di hari ke-40 akan keluar. Itu ijazah dari Abu Mudi kemarin waktu pengajian. Nah, kondisi ini membuat mungkin kita bagi yang punya masalah, punya musibah, dan mungkin permasalahan dalam rumah tangga atau kehidupan kita, mudah-mudahan kita harapkan di bulan Muharram ini atau di hari Asyura nanti 10 Muharram, insya Allah Allah selesaikan permasalahannya. Seperti juga permasalahan Nabi Musa menghadapi Fir'aun. Nah, Fir'aun ini kan kenapa dia sampai masuk neraka? Sebenarnya karena dia sombong sekali. Jadi dia mengatakan ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhanmu yang paling tinggi. Dia mengatakan dia Tuhan saat itu. Nah, Fir'aun ini menyebarkan statement-statement dan dia tidak mau ada yang menghalangi dia. Dia mengajarkan sesuatu kegiatan-kegiatan yang salah. Bahkan kaum Mesir itu dulu, mohon maaf, bahkan mereka melakukan masturbasi di depan umum. Karena Fir'aun juga seperti itu. Beliau bermasturbasi di samping sungai Nil. Dan ini dilakukan di depan umum. Ini membuat mereka, warga Mesir juga melakukan seperti itu. Seperti Fir'aun. Nah, Fir'aun ini bermimpi suatu malam bahwa akan datang seorang anak kecil atau anak muda lah yang akan menggantikan kekuasaan dia dan berasal dari Mesir itu. Maka Nabi Musa membawa orang Mesir ke Palestina saat itu karena ingin berhijrah, dan
akhirnya disuruh bunuh seluruh anak laki-laki. Kalau lahir ya? Kalau lahir. Nah, di sanalah ibunda Nabi Musa menyelamatkannya, bagaimana beliau alirkan dalam sebuah kotak dan dialirkan dalam aliran sungai Nil, disuruh kawal sama kakaknya Nabi Musa, dan ternyata yang ngambil adalah istrinya Fir'aun, dan beliau menjaga seperti anaknya sendiri karena saat itu tidak punya anak, jadi dijaga. Tapi kondisi seperti ini, kita bayangkan ada juga penguasa-penguasa kita yang mungkin bertingkah seperti Fir'aun. Saat ada lawan politiknya yang menyerang dia, dia akan menghancurkannya sampai jatuh. Nah, kenapa kita tidak bekerja sama? Saat kita bekerja sama, bagaimana sekarang? Dulu ada cebong, ada kampret. Dulu ada 01, ada 02. Tapi sekarang Jokowi dengan Prabowo sudah akur. Artinya mungkin para pengikutnya juga lagi sekarang tidak lagi bertikai. Kita warga Indonesia dengan menjaga keutuhan NKRI. Jadi tidak ada lagi yang milih kepengen merdeka dari NKRI. Tidak ada lagi mungkin saudara-saudara kita di Papua tidak lagi mengibarkan bendera bintang kejora. Jadi OPM ini tidak lagi berlanjut. Kita harapkan semoga kita semua akan kompak, bagaimana tidak lagi pertentangan seperti yang dikembangkan oleh Fir'aun. Tapi Fir'aun ini pada akhirnya juga ditenggelamkan oleh Allah di sungai Nil itu, di lautan, di Laut Merah ditenggelamkan saat itu oleh Allah, tepat di hari Asyura atau 10 Muharram. Mudah-mudahan Asyura atau Muharram ini menjadi momentum kita untuk berubah menjadi lebih baik lagi, Kak Diana. Itu ya. Oke, ini waktu kita tinggal 3 menit lagi. Jadi bagaimana mungkin untuk memotivasi sahabat kreatif di rumah biar mau berhijrah, silakan. Ya, insya Allah. Sahabat kreatif semuanya yang saya cintai dimanapun berada, hari ini saya bersama Kak Diana di ruang studio Pro 2 RRI Lok Sumawe. Mungkin ingin sekedar mengajak teman-teman sahabat kreatif semua untuk berhijrah ke arah yang lebih baik. Saat saya mengajak kita semua atau sobat kreatif semuanya, bukan berarti saya sudah sampai ke tempat. Bisa jadi saya juga belum sampai. Tapi ayo kita berhijrah sama-sama. Bukan saya yang lebih hebat, bukan juga Kak Diana, bukan juga RRI, tapi kita semua ayo kita bergerak ke suatu momentum, ke suatu arah, ke jalan yang lurus, yaitu ke jalan Allah dan Rasulnya. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan, kalau kamu cinta kepada Allah, sayang kepada Allah, ingin agar agama Allah tegak di bumi negeri Aceh Darussalam dan di kota Lok Sumawe kita tercinta ini, ayo ikuti Rasulullah. Apa yang diajarkan oleh Rasulullah, bagaimana beliau dalam berhijrah, beliau mengajarkan kerjasama antara networking, antara seluruh komponen terkait. Gitu juga kita harapkan di momentum ini kita bisa bekerja sama dengan seluruh komponen masyarakat di sekitar kita berada, dengan tetangga kita, perbaiki apa yang pernah keburukan yang kita lakukan di tahun lalu. Mudah-mudahan di tahun ini kita akan isi dengan ibadah-ibadah yang mulia. Ada puasa-puasa di Tasu'a, di Asyura, juga di Senin Kamisnya. Kita juga bisa melaksanakan ibadah-ibadah seperti yang dilakukan oleh Nabi dulu, seperti puasa Daud. Bukan saat kita mengerjakan puasa Daud itu kita mengikuti syariat Nabi Daud, akan tetapi saat itu kita adalah mengerjakan takrir daripada Rasulullah, adalah pengakuan dari Rasulullah. Benar Rasulullah mengatakan bahwa puasa Daud adalah puasa yang baik, dan itulah kita ikuti dari perintah Rasulullah. Mudah-mudahan momentum bulan Muharram ini adalah momentum kita hijrah ke arah yang lebih baik untuk sobat kreatif semuanya. Terima kasih atas kesempatannya Kak Diana. Iya. Demikian tadi dialog sharing time kita membahas tentang bulan Muharram, bulan mulia, dan mudah-mudahan motivasi yang sudah Ustadz Mirja Gunawan sampaikan bisa dicoba. Amin, ya. Kalau bisa bukan masalah dicoba ya, bukan hanya di bulan hijrah di tahun baru Islam ini aja kita lakukan ya perubahan. Ini jangan nih, oh ini bulan Muharram banyak pahalanya berlipat ganda di bulan ini aja, kemudian bulan depan lupa bulan lagi. Depan udah ditinggalkan ya, seperti itu ketika juga, datang bulan, bukan datang bulan halangan ya, datang bulan baru. Datang bulan baru udah, karena udah habis bulan mulianya. Habis bulan mulianya. Baik, Ustaz Mirja, terima kasih ya. Sama-sama. Nanti berarti kalau Senin depan tidak sama ini lagi. Kalau diundang tetap hadir. Insya Allah. Mudah-mudahan kalau ada halangan. Malam Selasa yang lalu kebetulan saya menemani Kiai Haji Idrus Ramli, Singa Aswaja Nusantara, Safari Dakwah ke Aceh, kebetulan kena kebenar meriah. Saya menemani itu. Jadi mohon maaf nggak bisa menemani sobat kreatif semuanya di malam Selasa yang lalu. Tapi kita masih ada sharing time Tastafi di malam Jumat. Dan malam Selasa ini kalau memang Ustadz Ikhwan Syahnya bisa masuk, alhamdulillah. Kalau nggak bisa, mungkin kalau disuruh tetap setia menemani sobat kreatif semuanya.
Kak Diana juga di sini. Insya Allah. Ya. Baiklah sahabat kreatif ya, kita tutup program ini dengan sama-sama mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.